Hai guys, selamat datang kembali di channel opini kami. Apakah kalian sering mendengar istilah filsafat? Secara terminologis, terdapat banyak definisi mengenai pengertian filsafat. Beragam definisi filsafat menunjukkan bahwa manusia memiliki kebebasan untuk memilih sudut pandang atau point of view dalam memikirkan filsafat. Perbedaan sudut pandang ini tentunya saling melengkapi sebagai satu kesatuan yang kompleks. Menurut Plato, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang berusaha meraih kebenaran yang asli dan murni. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa filsafat adalah penyelidikan tentang sebab-sebab dan asas-asas yang paling akhir dari segala sesuatu yang ada. Sedangkan Aristoteles berpandangan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan yang senantiasa berupaya mencari prinsip-prinsip dan penyebab-penyebab dari realitas yang ada. Begitu pula dengan René Descartes yang mengatakan bahwa filsafat adalah himpunan dari segala pengetahuan yang pangkal penyelidikannya adalah mengenai Tuhan, alam, dan manusia. Dari beberapa definisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa filsafat adalah proses berpikir secara radikal, sistematik, dan universal terhadap segala yang ada, dan yang mungkin ada. Secara khusus, filsafat merupakan perbincangan mencari hakikat segala sesuatu, gejala, atau segala hal yang ada. Artinya, filsafat merupakan landasan dari sesuatu apapun, tumpuan segala hal, dan dasar dari segala pemikiran. Apabila kehidupan berpengetahuan diibaratkan sebuah pohon, maka filsafat adalah akarnya, yaitu bagian yang berhubungan langsung dengan sumber kehidupan pohon itu. Sedangkan batang, dahan, ranting, daun, bunga, dan buah menjadi bahan kajian, ilmu pengetahuan. Berdasarkan hasil penelitian kami, ilmu pengetahuan berhubungan dengan apa yang terlihat, atau yang biasa disebut menggejala atau mewujud. Menurut kami, kita tidak perlu menjawab pertanyaan apakah kita harus berfilsafat atau tidak. Sebab pada dasarnya, sadar atau tidak, dalam kehidupan sehari-hari, kita sudah berfilsafat. Timbulnya filsafat, karena manusia merasa kagum, heran, dan takjub terhadap fenomena yang dihadapi. Pada tahap awal kekaguman, keheranan dan ketakjuban itu, terarah pada gejala-gejala alam, misalnya gempa bumi, gerhana matahari, ataupun bulan, banjir, pelangi, wabah penyakit, dan sebagainya. Keheranan manusia, berarti ada sesuatu yang tidak diketahuinya, atau dia menghadapi problem. Problem inilah yang ingin diperoleh jawabannya. Dari mana jawaban diperoleh? Pada awal munculnya filsafat, sangat banyak pertanyaan yang belum terjawab. Sehingga dengan refleks, manusia akan memperoleh jawaban dengan bertanya kepada dirinya sendiri, difikirkan sendiri, dan dijawab sendiri. Filsafat sangat bersangkutan dengan ide-ide besar, misalnya ide tentang kebenaran, kebaikan, keindahan, dan kesucian. Kebenaran, secara umum bersangkutan dengan pemikiran, dan cabang filsafat yang disebut logika. Wacana dalam bidang pengetahuan, khususnya pengetahuan ilmiah, sangat dipengaruhi oleh ide kebenaran. Manusia akan berbicara tentang kebenaran dalam bidang ilmu pengetahuan, matematika, filsafat, sejarah, agama dan teologi. Kebenaran juga dipersoalkan, apakah hanya dalam pertimbangan pikiran, ataukah dalam pengungkapannya yang berbentuk bahasa, atau pada kemampuan pencerapan indera, atau pada pengalaman manusia. Hal tersebut menggambarkan bahwa persoalan yang bersangkutan dengan ide kebenaran sangatlah luas. Mengingat kebenaran itu merupakan hal yang sensitif, sebab memerlukan dasar yang kuat dalam penentuannya. Kebenaran teoritis dan kebenaran praktis, kebenaran ilahi dan kebenaran manusiawi, kebenaran kata dan kebenaran makna, itu semua berada dalam ruang lingkup filsafat. Apakah ukuran kebenaran itu? Bagaimanakah hubungan antara kebenaran dengan kenyataan? Bagaimana kebenaran itu disebut kebenaran? Pertanyaan-pertanyaan tersebut beserta jawabannya, merupakan kegiatan dari berfilsafat. Dengan mengetahui kesemuanya itu, siapapun yang sedang mencari kebenaran, mempelajari kebenaran, baik dalam hal ilmu pengetahuan, agama, ataupun hal lainnya, maka baik sadar maupun tidak, mereka telah berfilsafat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak akan pernah luput dari berfilsafat, sebab kehidupan manusia itu bersangkutan dengan arti dan nilai-nilai yang merupakan persoalan dasar dari berfilsafat. Persoalan kefilsafatan senantiasa berkaitan dengan pengungkapan secara eksplisit dan penemuan arti suatu konsep, teori, atau istilah yang digunakan. Hal ini sejalan dengan pengertian filsafat sebagai suatu analisis kritis atas bahasa dan istilah.
Persoalan kefilsafatan juga bertalian dengan keputusan tentang penilaian moral, estetis, agama, dan sosial. Kebijaksanaan seseorang juga menjadi tolak ukur dalam mengetahui seberapa tinggi filsafat seseorang. Hal itu berdasarkan sikap menilai dan menimbang-nimbang sejumlah tindakan dengan memberikan penafsiran yang masuk akal, yang merupakan definisi dari kebijaksanaan. Hasil pemikiran manusia tentang alam, kedudukan manusia dalam alam, sesuatu yang dicita-citakan manusia. Semuanya itu secara tersirat, mengandung nilai, dan hakikat nilai merupakan pokok bahasan dalam berfilsafat. Jadi, apakah manusia tidak akan pernah lepas dari berfilsafat? Menurut kami, iya. Bahkan ketika kalian berpikir untuk lepas dari berfilsafat, maka saat itu pula kalian berfilsafat. Sekali seseorang menerima suatu gagasan, maka hampir dapat dipastikan, dia akan menyatakan gagasan tersebut dalam bentuk ucapan, tindakan, atau sikap. Dengan demikian, gagasan merupakan kekuatan atau daya yang menentukan dalam sejarah umat manusia. Dalam hal ini, filsafat menempatkan diri sebagai suatu ide, dan dapat memberikan sumbangan bagi kehidupan manusia, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun kehidupan ilmiah. Sehingga kehidupan akademis dan moral di masyarakat, memang membutuhkan filsafat, dan itulah salah satu roh menuju kemandirian, di mana seluruh elemen mampu menempatkan diri sesuai tugas dan perannya. Dengan semua itu, kita tidak akan dapat menyangkal filsafat yang secara otomatis menjadi keharusan dalam kehidupan manusia. Sebab, kehidupan memaksa manusia untuk mengadakan pilihan-pilihan, dan bertindak berdasarkan pada skala nilai-nilai. Manusia perlu menjawab problem tentang benar dan salah, keindahan dan keburukan, bermoral dan tidak bermoral. Pencarian atas ukuran-ukuran perbuatan baik dan tujuan hidup yang ingin dicapai manusia, merupakan bagian yang penting dari tugas filsafat. Khususnya filsafat moral, dan filsafat ilmu. Filsafat tertarik pada aspek kualitatif, dari hal-hal yang direnungkan. Filsafat tidak mengabaikan aspek autentik pengalaman manusia, dan berusaha merumuskan ukuran-ukuran, dan tujuan-tujuan dengan cara yang paling masuk akal. Filsafat dapat membantu memperluas wawasan bidang kesadaran, untuk menjadi lebih hidup, lebih kritis, dan lebih cerdas. Dalam banyak bidang pengetahuan khusus, ada kumpulan fakta yang tertentu dan khusus, yang paling masuk akal. Di luar dari semua itu, secara umum ada beberapa manfaat filsafat. Yakni, filsafat membantu kita memahami bahwa sesuatu tidak selalu tampak seperti apa adanya. Filsafat membantu kita mengerti tentang diri kita sendiri dan dunia kita. Karena filsafat mengajarkan bagaimana kita bergulat dengan pertanyaan-pertanyaan mendasar. Filsafat membuat kita lebih kritis. Filsafat mengajarkan pada kita bahwa apa yang mungkin kita terima begitu saja ternyata salah atau menyesatkan, atau hanya merupakan sebagian dari kebenaran. Filsafat mengembangkan kemampuan kita dalam menalar secara jelas, membedakan argumen yang baik dan yang buruk, menyampaikan pendapat baik lisan dan tertulis secara jelas. Melihat sesuatu melalui kacamata yang lebih luas, melihat, dan mempertimbangkan pendapat dan pandangan yang berbeda. Filsafat memberi bekal dan kemampuan pada kita, untuk memperhatikan pandangan kita sendiri dan pandangan orang lain dengan kritis. Kadang ini memang bisa mendorong kita, menolak pendapat-pendapat yang telah ditanamkan pada kita, tetapi filsafat juga memberikan kita cara-cara berpikir baru, dan yang lebih kreatif dalam menghadapi masalah yang mungkin tidak dapat dipecahkan. Dengan cara lain, kemampuan berpikir secara jernih, menalar secara logis, dan mengajukan dan menilai argumen, menolak asumsi yang diterima begitu saja, dan pencarian akan prinsip-prinsip pemikiran dan tindakan yang koheren.